Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, bertemu kembali di segmen Diksi, diskusi edukasi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana atau penting nggak sih kuliah dengan mengikuti Ormawa atau organisasi kemahasiswaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering menjadi pertanyaan klasik ya, terutama di kalangan siswa SMA yang baru lulus kemudian masuk dalam perguruan tinggi. Oke, sebelum kita mulai pembahasan ini, kita lihat dulu apa sih organisasi itu sebenarnya. Hakikatnya atau pada dasarnya organisasi itu kan tempat berkumpulnya dua orang atau lebih. Jadi kalau udah dua orang atau lebih berkumpul, kemudian dia bekerja sama, saling bahu-membahu mewujudkan sebuah tujuan, itu sebenarnya sudah bentuk kecil dari sebuah organisasi. Artinya, dari kecil kita sudah masuk di dalam organisasi tersebut. Dari SD atau bahkan TK. Ya, atau di dalam keluarga. Keluarga itu merupakan sebuah organisasi yang disebut keluarga, organisasi terkecil. Dari sini kita bisa meramu, mengelaborasi apa itu organisasi. Artinya gini, yang terpenting dari sebuah organisasi itu kan sebenarnya kita tahu bahwa ini ada dua orang, ada dua entitas atau lebih yang saling kerjasama untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi. Tentu tujuan itu harus sudah sepakat dulu, ya toh? Artinya ada peran siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Nah, kesadaran akan posisi inilah yang penting dari sebuah organisasi. Jadi saya nggak ingin menjawab bahwa ini penting, ini nggak penting, ini penting, ini nggak penting. Saya nggak mau terjebak dalam dua kutub dikotomi tersebut. Tapi yuk mari kita sama-sama berdiskusi, belajar sama-sama bagaimana itu organisasi terbentuk ya. Artinya begini, setiap orang atau setiap entitas yang ada di dalam organisasi tersebut pasti memiliki posisi dan fungsi. Ada yang tugasnya atau fungsinya memimpin, namanya ketua atau kepala. Ada anggotanya yang mendukung tujuan organisasi tersebut dan kebijakan-kebijakan pimpinan tersebut. Jika bidang-bidang yang dikelola oleh organisasi tersebut dan tujuan yang ingin dicapai itu teramat tinggi, maka dia membutuhkan bidang-bidang atau menteri-menteri atau departemen-departemen atau seksi bidang. Nah, ini dipecah nih. Posisi-posisi ini mempunyai tujuan-tujuan antara, di mana tujuan-tujuan antara itu diselesaikan oleh tugas-tugasnya dari orang-orang yang ada atau menduduki jabatan-jabatan di dalamnya. Artinya, organisasi pada dasarnya melatih kita menyadari posisi kita, potensi kita, tugas kita, dan kemudian tujuan-tujuan antara yang nantinya mendukung tujuan besar dari organisasi tersebut. Dan itu sebenarnya sudah dilatih dari mulai kita lahir di keluarga, kemudian dengan tetangga, kemudian SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Lantas kenapa masih ada pertanyaan, penting nggak kita ikut Ormawa ketika kuliah? Itu balik lagi kepada masing-masing individu. Sejauh mengetahui peran dan fungsinya atau potensi, kesukaan, minat, bakat, dan juga hobi, ketika ingin masuk organisasi tertentu yang misalnya berkaitan dengan hobi atau berkaitan dengan keorganisasian secara formal, boleh jadi menjadi sangat penting. Tapi ketika kita memang sudah terbiasa di organisasi-organisasi tersebut, kita sudah dengan suka atau nggak suka, sengaja atau nggak sengaja sudah kecebur di dalam hal tersebut, menjadi biasa saja atau malah nggak penting, kan begitu. Nah, lalu organisasi ini
melatih apa sebenarnya? Ya, bagaimana dia membentuk seorang pribadi anggota. Pada dasarnya, organisasi itu melatih kita atau membelajarkan kita untuk mentaati setiap aturan, rules, atau kode etik yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini yang paling penting. Contoh, jika kita di keluarga, aturannya nggak boleh makan dengan berisik, beradu antara sendok dengan piring. Nah, itu aturan keluarga. Kalau misalnya kita ke tetangga, sekeliling, ada aturan organisasi yang tidak tertulis memang, tapi situ cukup mengikat yang namanya nilai dan norma. Dimana kita kalau misalnya ada yang kesusahan, kita saling bahu-membahu, tolong-menolong, gotong royong. Meningkat ke sekolah, ada ketua kelas, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, ada wakil kepala sekolah, ada kepala sekolah. Yang masing-masing mempunyai tugas, di mana harus mencapai tujuan organisasi sekolah tersebut. Dan di dalamnya juga ada peraturan akademik, ada peraturan kesiswaan misalnya. Dan biasanya kalau urusan seperti itu kaitannya antara wakil kurikulum, wakil kesiswaan, guru BK, dan juga wali kelas beserta didukung oleh guru-guru mata pelajaran. Sebenarnya kita sudah dilatih untuk mentaati aturan. Yang kedua adalah melatih tertib administrasi. Nah, ini yang sering dianggap enteng oleh sebagian siswa atau mahasiswa, bahkan guru, dosen, atau masyarakat umum. Karena dianggapnya administrasi itu hal yang kecil, hal yang biasa, hal yang lumrah dan semua orang bisa. Terutama di mahasiswa-mahasiswa yang nanti menjadi profesional, entah itu dokter, perawat, guru maupun dosen. Itu akan menjadi satu hal yang benar-benar dalam tanda kutip merepotkan. Ini semua perkaranya administratif. Tapi percayalah, tidak ada satu profesi pun yang lepas dari namanya tertib administrasi. Kita ambil contoh bidang kita, pendidikan. Menjadi seorang guru, itu administrasinya dari mulai kurikulum, ya, yang terdiri dari perencanaan pembelajaran, kemudian program semester, program tahunan, ya, kemudian meningkat menjadi penyusunan bahan ajar, media pembelajaran, proses pembelajaran, tiap hari ngajar kita harus mencatat apa yang kita ajarkan, kemudian capaiannya semana, kita harus evaluasi. Semua kegiatannya bersifat administratif. Bukan hanya pencatatan, tapi kita harus mengadministrasikan secara rapi, ini kelompoknya mana. Kemudian dari kelas-kelas itu sudah dikelompokkan mana yang misalnya tinggi kemampuannya, menengah, dan kemampuannya yang sedang-sedang saja atau lemah bahkan. Ini kita harus administrasikan. Belum lagi mana RPP yang sudah berjalan, mana yang belum berjalan, mana yang terkendala, apa solusinya. Nah, ini tertib administrasi. Bagaimana dengan Ormawa? Ormawa juga begitu, ada program, ada kegiatan, di mana di dalam program-program tersebut ada begitu banyak kegiatan dan semua harus tertata secara administratif. Maka organisasi yang baik adalah organisasi yang administrasinya baik, taat administrasi. Gitu. Selain dia mempunyai aturan tadi. Dan yang ketiga, organisasi itu pada dasarnya melatih kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas pokok kita. Kalau tugasnya bendahara, ya berarti melakukan tugas-tugas terkait dengan kebendaharaan. Kalau misalnya tugasnya humas, berarti kaitannya dengan hal-hal yang bersifat kehumasan. Ini menjadi penting untuk kita, baik mahasiswa maupun guru, calon guru, maupun nanti profesional-profesional yang setelah lulus kita dari kuliah. Seringkali organisasi itu selalu dikaitkan dengan melatih kepemimpinan. Nah, ini yang terakhir nih, kepemimpinan. Apakah harus organisasi itu melatih kepemimpinan? Jangankan organisasi, kita sebagai manusia, sebagai individu adalah masing-masing dari kita itu adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing.
Dan pemimpin itu harus adil. Berarti kita dimulai dari diri kita sendiri. Kita memulai dari diri kita sendiri untuk berbuat adil, menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, artinya apa? Artinya kalau ingin menjadi pemimpin orang lain, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri yang baik. Ketika maju sedikit ke depan berkaitan dengan orang lain, ketika kita ingin menjadi pemimpin atau memimpin orang lain secara baik, maka PR-nya adalah kita harus bisa menjadi orang yang dipimpin atau anggota atau pengikut yang baik terlebih dahulu. Karena nggak mungkin ada pemimpin yang baik tapi bukan berasal dari anggota atau dipimpin atau pengikut yang baik. Sama halnya menjadi guru. Nggak akan ada guru yang baik kalau dia belum pernah menjadi murid yang baik. Nah, itulah kira-kira inti dari apakah sambil kuliah penting juga ormawa atau organisasi kemahasiswaan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.